Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi dengan Kak Nina hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa ya. Nah adik-adik, sudah siap belum mau beribadah hari ini? Pasti sudah siap ya. Pasti semuanya sudah berpakaian yang rapi. Jangan lupa, Alkitabnya harus diambil adik-adik. Nah kakak tungguin ya. Ayo diambil adik-adik. Oke, semuanya sudah cakep-cakep, semuanya sudah ganteng-ganteng. Kita mau masuk di dalam ibadah hari ini. Yuk kita berdiri semuanya. Kita mau ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Dia baik buat kita. Ayo katakan adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa. Ikuti doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau hari ini kami kembali bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui pujian, penyembahan kami, dan doa-doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Taruhkan roh sukacitamu ada pada kami. Tuhan Yesus, kami mau usir semua roh iblis yang membuat kami tidak sukacita, yang membuat kami tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berikan roh pujian, penyembahan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik yang percaya Tuhan Yesus, katakan amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kita. Semangat adik-adik, yuk kita memuji Tuhan. Mari adik-adik, tepuk tangannya, goyangkan badannya, semua sukacita. Kita katakan Tuhan Yesus itu baik buat kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Walau apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, laut bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku.
Yesus itu selalu mengingat kita. Yuk, adik-adik, kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, buat menyediakan rumah buat kita di surga. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik buat kami semua. Kami sangat mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau memberi persembahan. Tapi gimana Kak? Kita kan ibadah online. Nah adik-adik, pasti bisa ya. Kita bisa mentransfer ke rekening sekolah minggu. Adik-adik bilang mama papanya ya, jangan lupa transfer persembahan ke rekening sekolah minggu yang nomornya ada di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Cynthia. Dan kakak Cynthia pada pagi hari ini mau memberikan informasi yang tentunya dan pastinya membuat kalian sukacita. Yeay. Adik-adik, bahwa sekolah minggu kembali lagi dengan program bagi-bagi hadiah dan goodies Paskah 2021 yang sebentar lagi di beberapa bulan ke depan kita akan rayakan bersama. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan rajin. Dan yang kedua, pastikan bahwa kalian mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena pada akhir cerita nanti kakak sekolah minggu akan menyampaikan satu pertanyaan kuis yang harus kalian jawab. Nah, dan setiap jawaban kalian harus disampaikan melalui WhatsApp kepada kakak-kakak sekolah minggu di mana kalian beribadah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang masih kecil, bisa dibantu loh oleh papa, mama, cece, koko, abang, dan adik. Kalau bisa ya. Dan yang keempat, periode kuis Alkitab bagi-bagi hadiah ini berlangsung dari minggu keempat di bulan Januari sampai di minggu kedua di bulan Maret 2021. Jadi totalnya ada 8 pertanyaan yang harus kalian lengkapi dan gak boleh bolong ya tentunya ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak buat Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ingrid. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau katakan, kita selalu mengasihi Tuhan dan selalu mau memuji Tuhan. Masih tetap berdiri ya adik-adik, siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tanganmu, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kita katakan adik-adik, How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love
lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. How I worship you, I worship you with all of my heart. I worship you, how I worship you, I worship you forever. I worship you. Katakan Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Adik-adik, sekarang duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Kak Ingrid bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di hari Minggu ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita berdoa dulu yuk sebelum mulai firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba yang akan membawakan firman-Mu, dan urapi setiap anak-anak. Biarlah semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan sikap yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Allah selalu menepati janjinya. Adik-adik, akhirnya mau tanya nih, pernah gak sih adik-adik dijanjiin sama mama atau papa untuk mendapatkan sesuatu? Misalnya, nanti dibeli mainan ya, atau nanti kita jalan-jalan yuk. Gimana perasaan adik-adik ketika dijanjikan sesuatu? Pasti merasa senang dan pasti pingin cepet-cepet janjinya ditepati. Nah, kalau andai kata janjinya lama ditepatinya, perasaan kita gimana sih? Pasti berharap-harap, aduh kok mama lama banget ya beliin aku mainan? Kok papa lama ya ajak aku jalan-jalan? Ada nih satu tokoh Alkitab yang benar-benar setia menantikan janji Tuhan. Siapa dia? Nah, kita mau buka firman Tuhan di Kejadian 18 ayat 1 sampai 16. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Tokoh yang akan kita ceritakan adalah Bapak Abraham yang menantikan kelahiran Ishak. Kita nonton dulu yuk videonya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?
sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adik-adik, kita sudah menonton video tentang Bapak Abraham yang menantikan kelahiran Ishak. Adik-adik tahu nggak, Bapak Abraham itu bertahun-tahun lamanya menantikan kelahiran Ishak. Dulu Bapak Abraham dijanjiin sama Tuhan, Abraham, nanti keturunanmu akan banyak banget, seperti debu tanah. Tapi anak saja belum lahir, bagaimana mungkin keturunannya akan banyak? Tapi Bapak Abraham tuh hebat loh. Dia sungguh-sungguh setia menantikan janji Tuhan ditepati atas hidupnya. Adik-adik, kita mau belajar. Janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat atau terlalu cepat. Semua diberikan Tuhan sesuai waktu yang Tuhan mau. Waktunya Tuhan tuh paling bagus, paling indah, paling tepat. Janji Tuhan, ya dan amin. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin tidak ditepati. Tapi, kita harus taat dan setia. Juga selalu berpengharapan. Tidak pernah putus asa menantikan jawaban Tuhan. Tidak pernah putus asa menantikan bagaimana cara Tuhan menepati janjinya dalam hidup kita. Lalu, kita harus ingat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan yang baik, Tuhan pasti akan tepati. Bapak Abraham saja punya anak ketika sudah sangat tua. Udah opa-opa, tapi masih punya anak. Itu artinya Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari Bapak Abraham juga kita belajar bahwa janji Allah, janji Tuhan adalah bukti
bukti kasih karunia Tuhan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena dari keturunan Bapak Abraham, lahir Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kita semua. Hebat banget kan janjinya Tuhan? Adik-adik, jikalau saat ini adik-adik sedang merasa, Tuhan, aku mau sesuatu nih. Adik-adik berdoa sungguh-sungguh. Tanya Tuhan, Tuhan, boleh nggak ya aku dapat ini? Keinginanku ini sesuai nggak ya sama kehendak Tuhan? Dan kita juga harus ingat, firman Tuhan bilang, kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, kita harus setia dan terus berpengharapan. Dan jangan lupa, adik-adik juga nggak boleh paksa mama atau papa. Terus doakan papa atau mama. Kalau janjinya belum bisa ditepati, jangan ngambek, jangan marah, jangan kecewa, tapi terus berdoa sama Tuhan. Kakak percaya, anak-anak Tuhan semuanya memiliki hati yang baik. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama manusia. Belajar dari Bapak Abraham, jangan pernah takut. Percaya janji Tuhan di dalam kehidupan kita pasti nyata, ya dan amin. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Halo, hola hola. Hari ini Kak Nina mau kasih tahu pertanyaan kuis yang kelima. Sudah siap adik-adik? Tadi sudah lihat kan film dan cerita dari Kak Ingrid? Pasti adik-adik bisa ya. Nah, pasang telinganya baik-baik. Siapkan alat tulisnya. Kakak mau katakan pertanyaannya. Pertanyaan yang kelima adalah, ada berapa orangkah yang ditemui oleh Abraham di depan kemahnya? Sekali lagi adik-adik ya, ada berapa orangkah yang ditemui oleh Abraham di depan kemahnya? Nah, pasti bisa ya. Kakak tunggu jawaban adik-adik lewat WA ke Kakak Sekolah Minggu cabang masing-masing. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang Kak Ingrid mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 36. Yang bunyinya, Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Ingat adik-adik, janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk terima urapan Tuhan. Bersikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Persiapkan hati kita untuk terima urapan Tuhan. Kita mau nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus, berkati kami yang sedang mengalami musibah virus corona. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang corona. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Jaga mereka dari virus corona. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, guru kami agar tidak kena virus corona. Jaga kami, lindungi kami, tutup mulut kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah kita hari Minggu ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Angkat tangannya, persiapan hatinya untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kesehatan, kekuatan, sukacita menjadi bagian hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu depan ikut lagi ya ibadah sekolah minggu online anak di GBI Visi Pemulihan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.